Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca dosa besar yang ke-10, yaitu berzina. Dengan pembahasan nanti di hari kiamat, orang yang berzina ini akan disaksikan oleh lidah, tangan, dan kaki. Atau dalam bahasa lain, kaki dan tangan, lidah semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada, dan terdapat hadis aidon pula, annaman sungguhnya orang, wada'a yang meletakkan siapa orang, yadahu pada tangan orang, alam ra'atin atas perempuan, la tahilu yang tidak halal siapa perempuan lahu bagi orang, meletakkan bisyahwatin dengan syahwat. Dia ada datang siapa orang yaumal kiamati pada hari kiamat, maglulatan dalam keadaan terikat, terbelenggu, apa yaduhu tangan seorang, ila unukihi pada hulu mereka. Fa in qabbala lamun mencium siapa laki-laki pada perempuan yang tidak halal, kuridot maka digadaikan safatahu apa dua bibir mereka, finari dalam neraka. Fa in zina maka lamun berzina siapa orang biha dengan perempuan, nataqat maka bicara apa fahdahu paha orang, wa syahidat dan bersaksi alaihi pada orang, yaumal kiamati pada hari kiamat, wa qalan berkata apa paha mereka, paha dia, anah saya lil harami pada haram, rokibtu menaiki saya, melakukan saya. Fayanzuruh maka melihat Allah siapa Allah ilahi kepada orang, bi'ainil ghadabih dengan mata, dengan wajah yang marah. Fayaqauh maka jadi lahmu wajhihi apa daging wajahnya, fayukabiru maka menjadi besar apa wajahnya, wa yaqulu dan berkata, ma pada suatu fa'altu, wa yaqulan berkata ma pada suatu fa'altu melakukan engkau, fa yashhadu maka bersaksi alaihi kepada orang lisanhu apa lidah mereka, fayaqulu maka berkata apa lidah, anah saya bima dengan satu, layah yang tidak halal satu, nataqtu berkata saya, watakulun berkata yadahu apa kedua tangan orang, anah adapun saya lil harami pada perbuatan haram tanah waltu mengerjakan saya, watakulu dan berkata ainahu apa kedua mata orang tersebut, anah adapun saya lil harami pada perbuatan haram, nazartu melihat saya,
Wa taqul berkata rijlahu apa kedua kaki orang tersebut, ana adapun saya lima pada satu la yahillu yang tidak halal masyaitu berjalan saya. Wa yaqulu dan berkata farduhu apa kemaluan orang, ana adapun saya fa'altu ngerjakan saya. Wa yaqulu dan berkata al-hafidhu apa penjaga minal malaikati pada dari malaikat. Wa ana adapun saya sami itu mendengar saya. Wa yaqulu dan berkata al-akharu siapa malaikat hafazah. Wa ana adapun saya katabtu nulis saya. Wa yaqulu dan berfirman Allah siapa Allah ta'ala Allah. Wa ana adapun saya ittala'tu melihat saya wastartu dan nutupi saya. Suma yaqulu maka berfirman Allah siapa Allah ta'ala mahaluhu Allah, ya malaikati wahai malaikatku, khuduhu membawalah engkau hu kepada orang, wa min azabina disiksaanku adikuhu timpakanlah kepada mereka. Faqad istaddah maka sungguh keras wadobi marahku alaman atas orang kalau yang sedikit apa hayauhu malunya orang mini dariku. Wa tasdiqu dzalikah dan membenarkan pada semua itu fi kitabillah dalam kitab Allah azza wa jal. Yauma tashhadu yaumah pada satu hari tashhadu bersaksi alaihi memberatkan atas mereka apa alsinatuhum lidah mereka wa aidihim dan tangan mereka wa arjuluhum dan kaki mereka bima dengan satu kanu yang ada ya maluna mengerjakan mereka. Ini hadisnya agak panjang ini. Wa warada aidan anna man wada'a yadahu ala imra'atin la tahilu lahu bi syahwatin jaa yaumal qiyamati maululatan yaduhu ila unukihi. Terdapat hadis kalau ada seorang laki-laki meletakkan tangannya kepada perempuan dengan syahwat dan perempuan yang diletakkan itu perempuan yang tidak halal. Jadi begini, kalau ada orang yang meletakkan tangannya pada bukan istrinya, la tahillu artinya yang bukan istrinya, meletakkannya dengan syahwat, maka nanti disiksa di hari kiamat, tangannya akan terbelenggu, akan terborgol ke lehernya. Jadi diginikan ke belakang, unuk itu beginikan. Jadi kalau sampai lidu-lidan kancan nang sekolahan, pondok, di samping diusir, nanti di akhirat apa? Tangannya akan terborgol, diletakkan di gulu mereka, leher pada begini. Nah, begitu nanti. Maka Pak Sol hati-hati. Kecang negaan Sol. Enggak. Siapa yang kecang negaan? Hati-hati itu. Nanti begitu diborgol ke belakang di akhirat. Yang suka colak-colek cewek. Begitupun cowok cewek yang colak-colek laki-laki pada harga deki pada borgol. Borgolnya di mana? Di dalam api neraka. Kalau borgol di Indonesia paling masuk penjara 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Nah, kalau di neraka kitunu bolehin. Ya, dibakar. Dipanggeng. Apa? Ditungku tempat pembakaran. Fa in qabbalaha furidat syafatahu finnari. Maka kalau dia sampai mencium, maka nanti bibirnya itu dibakar di dalam api neraka. Itu namanya sudah mendekati zina. Saya bukan ngajarin sampean berbuat zina, enggak. Cuman biar tahu di sini terang-terangan. Kalau sampai terlanjur dia ciuman,
hati-hati, maka nanti mulutnya itu, kedua bibirnya itu akan digadaikan ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Akan dibakar mulutnya di dalam api neraka. Kan begitu Syarifuddin. Dibakar di mana Syarifuddin? Di dalam neraka. Bagus. Nah, kalau apa itu? Loh, kok nggak tahu? Kalau mencium, terus apa katanya di sini? Fa in zana biha nataqat fakhdahu wa syahidat alaihi yaumal qiyamati wa qala anil harami raqibtu. Kalau dia terlanjur berbuat zina, maka kedua pihaknya bicara dan bersaksi yang memberatkan kepada orang yang berzina. Kapan? Pada hari kiamat. Dan dia berkata, aku melakukan perbuatan haram. Melakukan perbuatan haram. Jadi nanti pihaknya orang-orang yang berzina itu bicara, ya Allah, saya ini berbuat haram. Ya Allah, kami dipakai untuk berbuat zina. Gitu bicara, mau bilang apa? Mulutnya terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya bisa bicara. Tapi pahanya yang bicara. Bersaksi terhadap apa yang dia kerjakan. Apa mustahil? Allah Maha Kuasa. Sekarang yang bicara apa? Bukan hanya mulut. Besi bisa bicara, HP bisa bicara. Iya Pak ya? Kamera bisa bicara. Itu Maha Kuasa Allah. Apalagi cuman paha. Besi aja bisa bicara. Apalagi sekarang bisa ngobrol dengan Mas Google, Mbak Google ya, coba itu kan ada Google bicara itu ya. Nanti di akhirat lebih canggih lagi itu, karena teknologinya Allah. Apa yang terjadi? Fayandurullahu ilaihi bi'ainil ghadabi fayaqa'u lahmu wajhihi fayukabiru wa yaqulu Lalu apa yang terjadi? Maka Allah melihatnya dengan penglihatan marah. Allah itu marah dengan dia, dengan melihatnya dengan penglihatan yang marah. Coba, mengerikan, Allah yang marah. Kayak apa bisa dibayangkan? Ketika pahaknya bersaksi bahwa dia berbuat zina, Allah melihatnya dengan penglihatan yang marah. Kayak apa sudah nggak usah dibayangkan. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Allah tidak sama dengan makhluk. Yang penting Allah itu marah ketika pahaknya itu bersaksi bahwa dia berbuat zina. Nah, kemudian Allah melihat wajahnya orang yang berzina itu, lalu wajahnya itu membesar, mengerikan, jadi berkembang gitu. Ya mungkin karena ketakutan yang berlebihan. Na'udzubillah. Kemudian pada waktu itu apa? Fayashhadu alaihi lisanuhu. Kemudian juga lidahnya menjadi saksi. Fayaqulu an bima la yahillu nataqtu. Maka lidahnya berkata, aku bicara hal-hal yang diharamkan. Dipakai untuk nelpon, dipakai untuk ngerayu, dipakai untuk carpak. Itu mengaku nanti. Jadi yang diomongkan sampean sekarang, yang kata-kata kotor, siapa yang berkata kotor kemarin itu? Ada. Nah, kalau enggak bertobat, itu nanti ngaku lidah sampean itu, saya ngomong kata kotor. Kapan itu?
Di hari kiamat. Di mana? Di depan Allah. Ada seelang itu. Nanti itu padang kabeh itu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil kejelekan apapun akan terlihat. Maka nanti lidahnya akan menjadi saksi. Ditambah lagi apa tadi? Bukan hanya lidah. Wa yaqulu ainahu anil harami nazartu. Dan matanya bicara, aku melihat pada perbuatan yang haram, melihat sesuatu yang diharamkan. Sampai melihat yang laki-laki melihat cewek, yang perempuan melihat cowok. Nanti melihat ngaku atau kamu ngintip. Ngintip dari mana? Dari jendela. Nanti matanya akan bicara. Kapan itu? Ketika latihan PU. Ketika latihan pagarno. Bisa. Itu ngaku nanti itu mata sampean tuh. Dilalatan itu. Itu ya. Begitupun yang perempuan, yang pacaran-pacaran itu. Itu nanti mata jadi saksi. Mengaku apa yang dilihat itu. Ditambah lagi apa katanya tadi? Wa taqulu rijalahu an lima la yahilluna syaitu. Lalu kakinya bicara, aku berjalan menuju perbuatan yang haram. Kakiku berjalan untuk tempat pacaran. Kakinya bicara, saya dipakai berjalan untuk apa? Untuk berzina. Itu mengaku nanti kakinya. Mau bilang apa kakinya yang bicara? Kan begitu Syarifuddin. Apanya yang bicara Syarifuddin? Apa itu? Kamu ini siapa namanya itu di belakang Malik itu? Siapa? Udin. Apanya yang bicara Udin nanti? Dem aku pengen congkat tengan apa kopeng itu. Dengerin. Nyangkuk kopeng, biasanya nyangkuk stok gitu ya. Dengerin. Ya. Nanti di akhirat Udin, orang yang berzina itu kakinya bicara, ya Allah, saya dipakai berjalan pada perbuatan haram. Nah, kemudian setelah itu apa katanya? Wa yaqulu farjuhu ana fa'altu. Lalu kemaluannya bicara terhadap apa yang dia kerjakan. Perbuatan zina yang dia lakukan itu diceritakan. Coba bayangkan betapa malunya. Sampai dari ke belakang todus. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ini yang bicara lidah, tangan, mata, kaki dan kemaluannya bicara kepada Allah. Betapa malunya. Setelah itu apa katanya Allah? Sumayaqulu, maka katanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Wa yaqulul hafidhu minal malaikah wa ana sami'tu wa yaqul akharu wa ana katabtu. Nah, malaikat al-hafidh, jadi malaikat yang penjaga ini, kata malaikat yang satu bilang, aku mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Lalu malaikat yang lain, aku menulis apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka lakukan. Jadi malaikat itu diskusi, saya melihat, aku mendengar apa yang kamu lakukan. Dan yang lain, saya mencatat apa yang kamu lakukan. Lalu apa? Wa yaqulullahu ta'ala wa ana ittalaqtu wa satartu. Aku melihat tapi aku tutupi. Rahasianya itu Allah melihat. Sampian ngerokok Allah melihat. Sampian ngomong kata-kata kotor Allah melihat. Allah tahu. Sampian pacaran Allah tahu. Allah melihat. Tapi Allah tutupi aib kita. Lalu apa katanya? Sumayaqullahu ta'ala ya malaikati huduhu wa min adzabi adzikuhu. Hai malaikat, bawa ini
dan siksa dengan azabku. Maka apa katanya? Qaisah daghadabi alaman qalla hayauhu minni, dan sangat keras marahku kepada orang yang tidak punya rasa malu. Artinya tidak malu kepada Allah. Allah yang memberi nikmat kita sehat, ternyata berbuat maksiat kepada Allah. Malu enggak kira-kira? Dia tidak punya malu. Allah yang memberi makan, ternyata apa? Mulutnya dipakai perbuatan haram. Allah yang bisa memberikan penglihatan, kita bisa melihat, ternyata dipakai untuk perbuatan haram, untuk melihat hal-hal yang haram. Berarti kan tidak malu dengan Allah. Maka Allah itu marah nanti di akhirat kelak. Kemudian sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan apa firman Allah, wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi azza wajal yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka hendaknya manusia ini takut kepada Allah, takut kepada adab Allah, di mana pada waktu itu lidah-lidah mereka akan menjadi saksi yang memberatkan mereka, dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi atas perbuatan maksiat mereka, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap yang mereka lakukan. Jadi semuanya akan menjadi saksi, kita nggak bisa mengelak. Nah, kalau sekarang tuh namanya apa? Jejak digital. Kita bisa mengelak. Kalau sampai berkata kotor, di syuting, dilihat. Kayak zaman sekarang itu orang yang suka ngomong di medsos, nggak bisa ngelak. Namanya jejak digital. Wa a'dhamuz zina, dan adapun paling besar dosanya zina, az-zina bil ummi. Az-zina itu berzina bil ummi dengan ibunya, wal ukhti dan saudara perempuan, wa mra'atil abih dan istri bapak, ini ibu tiri, wa bil maharimi dan dengan mahram. Wa qad sahahalan, betul-betul mensahihkan al-hakim, siapa Imam Hakim, man adapun orang, waqa'a yang berzina siapa orang, ala zati mahramin pada orang yang punya mahram, faqtuluh maka membunuhlah kalian semua kepada man. Maka di sini apa katanya? Wa a'dhamuz zina az-zina bil ummi wal ukhti wa mar'atil abi wa bil maharimi. Paling besar dosanya zina itu zina dengan ibunya, saudara berzina dengan saudara perempuannya, dan saudara dan berzina dengan ibu tirinya. Apakah ada orang yang berzina dengan ibunya? Ada. Saya pernah baca media online itu, ada di suatu daerah itu dia anaknya berzina dengan ibunya. Bahkan menurut sejarah, saya tidak tahu kebenaran sejarahnya itu, kayak Raja Namrud itu berzina dengan ibunya, kawin dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Urutan yang kedua apa? Berzina dengan saudara perempuannya. Na'udzubillah. Apakah ada? Ada. Kemudian yang ketiga apa? Berzina dengan ibu tirinya. Ngeri. Maka hadis riwayatkan Imam Hakim, Rasulullah bersabda, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluhu. Kalau ada orang yang berzina dengan mahramnya, maka bukan hukum dera lagi, langsung dibunuh. Berarti menunjukkan apa? Dosa berzina dengan mahramnya itu dosa yang sangat besar, tidak main-main. Langsung hukumannya hukuman mati. Wa anil Bara, dan dari sahabat Bara, anna khawlahu, sungguhnya pamannya sahabat Bara bin Azib sebenarnya, ba'asahu mengutus siapa pamannya Bara pada Bara Rasulullah pada Rasulullah SAW. Keliru saya. Ba'asahu mengutus kepada pamannya Bara Rasulullah siapa Rasulullah SAW. Jadi pakainya Rasulullah
ila rajulin, pada orang laki-laki, arosah yang menikah, siapa laki-laki, bimraati abihi, dengan perempuan atau dengan istri bapaknya, laki-laki, ayyaktulah, supaya membunuh siapa pamannya barahu kepada rajulun arosah bimraati abihi, wa yuhammasu maluhu, wa yuhammasu, dan dibagi 5 maluhu, apa hartanya orang yang menikahi ibu tirinya. Wa nas'ullaha, maka minta kita Allah pada Allah al-mannanah, pada kenikmatan, bifadlihi, dengan karunia Allah, ayyaufirolah, agar mengampuni, supaya mengampuni siapa Allah lana, pada kita, dzunubana, pada dosa-dosa kita. Innahu, sungguhnya Allah, jawadun, maha dermawan, karimun, dan dermawan. Di sini katanya, hadis riwayatkan dari Barra bahwa pamannya Barra itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan hukuman mati pada seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya, dan harta yang dimiliki menjadi harta rampasan. Jadi seakan-akan dia matinya tidak muslim lagi. Artinya perbuatan zina itu sangat besar yang dia lakukan karena berzina dengan ibu tirinya. Semoga kita semua diselamatkan. Kita minta kepada Allah nikmatnya Allah dengan tausul karunia Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun. Kesimpulannya begini, nanti di hari kiamat, orang yang melakukan dosa, dia itu tidak bisa mengelak karena anggota badannya menjadi saksi terhadap amal perbuatan mereka. Lidahnya menjadi saksi, matanya menjadi saksi, telinganya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi. Terutama perbuatan dosa berzina, pahanya menjadi saksi dan kemaluannya juga menjadi saksi. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga kita oleh Allah diberikan karunia, diberikan fadl, dijauhkan dari segala perbuatan maksiat, terutama perbuatan zina. Semoga kita diberikan maunah, diberikan hidayah, selalu berbuat baik, selalu kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.